Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Masruro selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman saya semua yang ada di ruang diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaromah, biasa dipanggil Siti. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka UPDJJ Samarinda. Datang pemburu menangkap itik, buah pepaya buat empati. Untuk Bu Guru yang paling cantik, izinkan saya mulai presentasi. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit mempresentasikan gagasan topik mengenai COVID-19, jadi stay tune ya. Yang pertama, apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan manusia disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Virus baru yang penyebabnya tidak dikenal sebelum dimulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. COVID-19 sekarang merupakan pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Yang kedua ada gejala COVID-19. Gejala COVID-19 yang paling umum itu hanya demam, batuk kering, dan rasa lelah pada tubuh. Namun tak jarang juga dan mungkin hanya dialami oleh beberapa pasien yang mengalami rasa nyeri di badan yang sangat sakit, bisa jadi hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, dan kehilangan indera rasa atau penciuman. Terkadang ada juga yang mengalami ruam-ruam pada kulitnya atau perubahan warna pada jari-jari tangan dan kaki. Nah, gejala-gejala yang dialami ini biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Siapapun dapat terinfeksi oleh COVID-19 dan mengalami yang serius sakitnya. Orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai dengan kesulitan bernafas atau biasa yang kita sebut dengan sesak napas, dan nyeri, tekanan dada yang berlebihan, atau kehilangan kemampuan berbicara harus segera mencari pertolongan medis. Jika kemungkinan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu. Selanjutnya ada bagaimana cara penyebaran COVID-19. COVID-19 menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan, bisa jadi dari hidung maupun mulut, dan mungkin pada saat batuk atau berbicara ataupun bersin, tidak sengaja orang yang terpapar COVID-19 ini mengenai kita dan kita bisa saja dinyatakan reaktif. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga minimal jarak 1 meter dengan orang lain, karena percikan-percikan ini bisa saja menempel pada benda atau permukaan-permukaan yang sering kita sentuh, seperti meja, gagang pintu, atau pegangan tangan, atau buku. Orang yang terinfeksi dengan menyentuh benda-benda tersebut, kemudian tidak sengaja menyentuh mata, hidung, maupun mulut, bisa saja juga terpapar COVID-19. Nah, inilah sebabnya penting untuk kita mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir, serta kita membersihkannya lagi dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Nah, WHO ini terus mengkaji perkembangan penelitian-penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 yang akan menambah wawasan-wawasan kita sebagai orang awam. Sebenarnya ada cara efektif untuk melindungi diri kita dengan orang lain yang entah itu terpapar COVID-19 atau tidak, dengan cara mencuci tangan kita dengan teratur dan menyeluruh, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terus memperhatikan mata, hidung, dan mulut kita. Serta kita harus menjalankan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan siku atau bisa menggunakan tisu. Banyak juga yang bertanya, apakah sudah ada vaksin, obat, atau perawatan buat pasien yang terpapar COVID-19. Nah, meskipun beberapa pengobatan barat tradisional maupun buatan rumahan yang meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID-19, tidak ada obat yang terbukti dapat menyembuhkan COVID-19. WHO juga tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik. Untuk itu, kita menunggu para penguji klinis yang sedang berlangsung di atas obat-obatan barat maupun tradisional. WHO juga mengordinasikan upaya-upaya pengembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19.
dan akan terus memberikan informasi-informasi terbaru seiring dengan tersedianya temuan klinis. Nah, pada saat ini kita sudah mengetahui beberapa jenis vaksin yang sudah ada di Indonesia ya, seperti jenis Sinovac, Moderna, AstraZeneca maupun Sinopharm dan lain-lainnya. Tentunya kita juga sudah melakukan beberapa jenis vaksin tersebut dan beberapa rangkaian. Sebenarnya ada cara yang efektif untuk melindungi diri kita dan mengurangi resiko penyebaran COVID-19 itu dengan cara mencuci tangan dengan teratur dan menyeluruh. Jangan lupa menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Serta kita harus memperhatikan mata, hidung, dan mulut kita. Kita juga harus menjalankan etika batuk dan bersin. Nah, jika batuk dan bersin, kita wajib menutupnya dengan bisa menggunakan siku atau tangan kita atau menggunakan tisu. Nah, jika menggunakan tisu segera buang dan kita harus mencuci tangan kita kembali dan mensterilkan tangan kita lagi. Nah, yang paling penting itu jarak kita antara satu orang dan orang lainnya minimal 1 meter, dan kita harus menggunakan masker jika di tempat terbuka dan di tempat keramaian. Terima kasih. Saya Siti Mukaroma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Aimas Pratama yang sih. Hai, yang terhormat. Aku hai sih. Kita memperhatikan mata, hidung, dan telinga kita. Jika menggunakan tisu, kita harus cepat membuangnya dan kita akan cicak? Sabun dan di air mengalir ketika kita harus